Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku, masyarakat berjersey seluruh Nusantara? Semoga di bulan puasa, bulan Ramadan yang memasuki ke hari ke-22 ini senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalani ibadah puasa hingga nanti hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Bertemu lagi dengan kami, Tri Ajalah, di channel Jersey Mediocre 354. Channel mengupas tentang jersey original, terutama jersey AC Milan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview jersey yang pada bulan-bulan kemarin sangat heboh, sangat booming, yaitu jersey Centenary, jersey ulang tahun AC Milan yang ke-125 atau yang biasa disebut jersey Cente 125 AC Milan. Jersey ini diperkenalkan oleh AC Milan pada tanggal 4 Desember 2024. Ketika diperkenalkan, auranya terasa wow, gitu kan. Wow, buat para Milanisti, kita jadi seperti kapsul waktu yang membawa kita ke tahun-tahun awal-awalnya AC Milan, karena desainnya yang sangat retro mengingatkan kita pada awal-awalnya AC Milan. Nah, saking boomingnya si jersey ini, setiap ada pre-order itu selalu sold out, ya kan? Bahkan di websitenya sendiri sampai sekarang sold out. Apalagi yang seri limited itu sangat-sangat langka sekali, langsung sold out. Berapapun harganya dibayar. Padahal ya prestasinya nggak bagus-bagus amat sih. Bahkan ketika dipakai melawan Genoa, itu jersey ini tidak mendapatkan kemenangan, alias hanya seri 0-0 ya. Bagaimana jersinya? Mari kita langsung lihat jersinya. Ini adalah bentuk dari jersinya. Jersinya terinspirasi dari awal perjalanan AC Milan. Ini adalah desain depan. Desain depan. Dan ini adalah desain yang belakang. Desain yang belakang ya. Tagnya Puma. Saya mendapatkan tag yang panjang, ya kan? Tag yang panjang. Ada beberapa teman-teman yang sudah mendapatkan jersey ini, tapi tagnya itu tag seperti tag yang kotak biasa kecil nih. Tagnya seperti tag yang kotak biasa kecil. Nah, seperti ini. Saya kurang tahu apakah ada perbedaan dari tag yang kecil ini di AC Milan yang 125 ini ya, sama yang panjang itu, apakah ada perbedaan dari desain sama desain ataukah modelnya ataukah bahan kainnya. Saya kurang tahu, karena saya mendapatkannya ini udah berbentuk tagnya panjang ini. Kita lihat di kerahnya. Kerahnya sangat vintage sekali ya, dan ini cocok banget buat Anda yang kalian semua yang suka tampil blokor, ya kan, tampil untuk jalan-jalan, untuk nge-mall, untuk ya sekedar nongkrong-nongkrong gitu sama anak-anak jersey gitu kan, nonton bareng. Itu sangat bagus sekali karena ini sangat formal, karena dia menggunakan kerahnya lumayan tebal dengan aksen merah sama hitam, di ujungnya hitam dan di bawahnya merah. Dan ini adalah bentuk dari lehernya.
leher di dada ini bentuknya seperti V seperti ini. Dan ini adalah jahitan dalamnya, rapi ya. Kalau original jahitannya rapi. Ini bentuk dalam jahitannya rapi. Karena saya pernah membeli yang seri KW itu, dalam jahitannya itu hanya dilipat seadanya ya kan. Dan dari segi kainnya itu berpori, berserat ya kan. Walaupun ini tipikalnya sublime itu kain yang di print ya, kain polos yang di print, walaupun sublime tapi ini seratnya itu berasa agak kasar dan tebel gitu. Kalau kita lihat seperti bahannya seri Mediolanum, zaman-zamannya Ruud Gullit itu, zaman seri Mediolanum, hampir mirip seperti itu. Dan seri ini setahu saya memang keluarnya semua LS ya, lengan panjang setahu saya ya. Kalau lengan pendek saya belum pernah melihat yang, kalau misalkan ada, belum pernah melihat yang seri lengan pendek. Terus ada di bagian kerah ada logo bertuliskan 125 AC Milan berjejer hingga ujung. Ini identik ketika kita melihat jersey AC Milan yang tahun 98, 99, itu di sini ada tulisannya AC Milan. Oh iya. Nih, kalau yang seri lama, nah ini AC Milan ya kan, berjejer gitu kan. Kalau yang ini 125 AC Milan. Dan di sini ada logo Il Diavolo Rosso berwarna gold, emas. Untuk logo aparelnya nggak terlalu nampak atau bahkan lebih agak samar ya. Dan untuk Fly Emirates-nya, untuk sponsornya ada kecil di sini. Jadi dia berjejer 3. Karena di posisi depan sini dia nggak ada sponsornya ya kan, nggak ada sponsornya, dia polos karena jersey ini merepresentasikan awal-awal AC Milan berdiri. Jersey yang awal-awal AC Milan berdiri. Ini adalah logonya. Logo AC Milannya, Milan Football and Cricket Club, berbentuk kotak. Ini berbeda pada kebiasaan umumnya AC Milan bahwa logonya itu bulat. Logonya bulat. Nih, biasa bulat seperti ini dengan ada tanda bintang. Nah, ini kita kembali ke zaman dahulu. Yaitu logonya kotak dan ada aksennya seperti ini, merah, hitam, dan gold. Dan untuk logo Pumanya ini ada di pundak dan bordir. Kalau menurut saya ini agak kurang ya, kalau hitam, karena kita melambangkan 125 itu kan melambangkan ulang tahun. Kalau menurut saya bagusnya ini gold, sama kayak tahun 2019 ya, yang seri AC Milan 120 itu kan aksennya gold, jadi nggak gambling. Nah, ini merah, ini hitam. Nah, ini hitamnya kan nggak kelihatan, seperti hanya kelihatan buntutnya aja. Dari Pumanya ini cuma kelihatan buntutnya. Tapi kalau misalkan ini gold, warna gold, warna emas, ini kan nyala sekali, bisa nyata gitu kan. Karena kenapa aku bilang bagus emas? Karena di sini juga logonya udah emas di belakang, ya kan? AC Milannya itu udah warna emas. Il Diavolo Rosso juga emas. Dan yang bocoran sebelum-sebelumnya itu kan memang sepertinya itu jersinya itu warna aksen emas gitu kan. Lanjut lagi, jersey ini adalah LS.
LS dengan garis horizontal ya. Kalau melurus ini, lurus ke bawah. Dan di ujung lengan ini adalah karet. Karet ya. Ini karet. Jahitannya rapi. Dan ini adalah dalemannya. Sama, tetap apa itu? Sublem, tapi ini karetnya lumayan tebal. Terus posisi dari logo ini adalah di tengah-tengah, antara merah dan hitam. Nah, ini pas posisi di tengah-tengah, ya kan? Tuh, pas posisinya di tengah-tengah antara merah dan hitam. Terus di bagian bawah, nah seperti ini. Dan bagian kiri tetap dry cell. Lanjut lagi. Ini adalah art kodenya seperti ini. Nah, bisa di-scan langsung, dimasukkan nomor kodenya 77505204. Langsung akan muncul di kode pencariannya itu di Google ataupun di website Puma atau di AC Milan, pasti akan langsung muncul item ini, item produk ini. Karena untuk menandakan keaslian dari produknya. Dan kita lihat jahitannya. Jahitannya kalau untuk bagian pinggang, bagian samping, bawah, dan bagian, kalau dihitung dari segi ekonomisnya memang ekonomis, karena jersey ini sudah semua berjahit tanpa ada seamless, tanpa ada lem. Karena ketika kalau kita pakai lem, kita sangat tidak merekomendasikan untuk dikoleksi. Bisa dikoleksi, tapi karena lem itu, teknologi lem itu di dalam jangka waktu yang lama itu biasanya akan pudar dan akan lepas gitu kan. Kalau untuk bagian jahitannya seperti ini, dengan jahitannya semua dijahit bagus seperti ini. Nah, ini adalah kombinasi warna yang di pundak. Ini kemungkinan, ya maksudnya bukan kemungkinan lagi, tapi ini akan lebih awet untuk kita koleksi sampai tua pun. Kalau kita merawatnya benar, ini akan awet. Apalagi ini tanpa sponsor depan, ya kan? Tanpa sponsor depan, kita tidak perlu memperbaiki atau tidak perlu mengganti, ya kan? Karena sponsornya udah ada di sini, di dalam sini. Walaupun nggak kelihatan ya. Kesimpulannya bagaimana teman-teman? Apakah jersey ini worth it untuk dikoleksi? Ataukah hanya kita beli hanya untuk mendapatkan selisih dari margin cuannya aja? Bisa di komen di bawah. Kalau ada kesalahannya ya tolong dibenarkan, karena review ini hanya dari kacamata saya, karena saya tidak mencari pembenaran dari review saya. Bisa saja saya salah, bisa saja saya keliru, itu tergantung dari teman-teman sekalian. Hingga sekarang ini memang jersey ini lumayan pergerakan dari harganya itu lumayan masih stagnan ya, nggak langsung drop seperti jersey home atau jersey away atau jersey yang AC Milan yang sebelumnya. Dia cenderung stagnan. Jadi dari harga diluncurkan hingga sekarang itu masih stagnan, maksudnya masih terjaga baik gitu, nggak langsung
kita beli ketika itu beli pertama misalkan harganya sekian, terus begitu 3 bulan lagi langsung turun, drop jauh gitu enggak. Karena jersey ini lumayan bagus untuk dikoleksi dan bagus untuk investasi. Kalau menurut saya jersey ini sangat fintech banget ya, sangat fintech banget, dan bahannya adem ketika dipakai, dan sangat cocok sekali untuk kegiatan kita sehari-hari ataupun jalan-jalan, nongkrong-nongkrong ya kan. Itu sangat cocok sekali. Bagi teman-teman yang mempunyai banyak jersey AC Milan, banyak yang punya jersey original AC Milan atau jersey original lainnya, dan ingin menyalurkan kesenangannya, menyalurkan hobinya, jersey ini dipakai untuk main bola seperti idola kita. Misalkan kita memakai jersey ini, kita yang rata-rata orang itu suka pakai yang Reitner yang nomor 14. Nah, kita pengen bergaya seperti Reitner di AC Milan. Nah, itu bisa. Kawan-kawan bisa bergabung di komunitasnya Maglia Milan Indo. Di situ banyak event-event, baik catering, baik main bola, fun football, pertandingan persahabatan bersama teman-teman komunitas lain. Nah, itu bisa disalurkan di situ. Yang penting jersinya original. Maka teman-teman bisa menyalurkan hobinya di situ. Biar jersey ini tidak hanya kita gantung aja. Dan untuk para masyarakat jersey yang mengkoleksi tidak hanya AC Milan, jersey original yang universal bisa menyalurkan kegiatan hobinya di komunitas-komunitas jersey original lainnya. Misalkan di Jakarta ada KJJ, komunitas jersey Jakarta, di daerah Bekasi ada Bekasi Jersey Community, dan lain sebagainya. Banyak komunitas yang mengajak kita untuk saling bersilaturahim sesama penghobi, sesama anak-anak jersey dengan wadahnya yaitu main bola, yaitu ada di banyak komunitas itu. Nah, kita di situ sesuai tagline-nya, masyarakat berjersey itu sesuai tagline-nya dari jersey jadi saudare. Jadi ketika kita sudah sama-sama satu hobi, datang di lapangan yang bersama, ketawa ketiwi bersama, akhirnya kita jadi saudara. Dan ada beberapa istilahnya anak-anak masyarakat jersey itu yang istilahnya menggantungkan hidupnya, menggantungkan penghasilannya dari jersey ini sendiri. Karena nggak semuanya orang itu mengkoleksi jersey ini hanya untuk sendiri. Biasanya ketika dia mendapatkan sesuatu jersey yang harga relatif lebih murah, nah jersey itu pasti akan ada value-nya ketika dia dijual lagi dengan kalau kita tahu marketnya dan tahu sistem penjualannya, kita bisa ngejualnya. Nah, kita bisa mendapatkan margin dari jersey itu. Ada yang bahkan ratusan ribu, ada yang bahkan jutaan, tergantung kita mengolahnya aja, tergantung kita di dalam marketingnya aja gimana. Bahwa jersey itu memang benar-benar investasi yang menghasilkan. Karena kalau dilihat jersey itu semakin lama semakin langka. Ketika semakin langka, semakin banyak orang cari. Ketika semakin banyak orang cari, value-nya itu pasti naik gitu. Dan untuk jika kalian ingin mendapatkan jersey original, karena memang jersey seperti ini di outlet Puma sendiri nggak ada. Outlet Puma yang offline misalkan di mall gitu kan, ketemu outlet Puma itu saya yakin nggak ada. Nah, teman-teman bisa mengikuti pre-order di marketplace atau di Facebook, banyak bertebaran
pre-order atau bahkan ready stock dari jersey Centenary AC Milan yang ke-125. Ada banyak toko offline juga, yaitu toko-toko offline yang ada di lingkungan masyarakat jersey. Ada sekitar Jakarta, ada di Bekasi, banyak toko-toko jersey original. Dan pada esok hari, yaitu tanggal 22, akan ada Bazar Jersey, mengingatkan lagi ya. Ada tanggal 22 sampai 23, hari Sabtu dan Minggu, besok pagi sampai siang, itu akan ada Bazar Jersey di The Forum sektor 2 ya, sektor 2 di Bintaro. Itu akan ada Bazar Jersey lagi. Lebarannya anak jersey ada di sana. Jadi para anak jersey yang lebaran ini belum mendapatkan baju baru, ya kan, baju baru buat lebaran. Karena anak jersey itu baju barunya itu, baju lebarannya itu bukan baju koko, tapi adalah jersey yang paling sangat diinginkan, jersey yang sangat diidam-idamkan, jersey idola kesayangannya dia. Siapa tahu di event Jersey Forum besok tanggal 22, Bazar Jersey di The Forum Bintaro itu, kalian mendapatkan jersey incaran kalian. Akhir kata, dukung terus klub idola kalian dengan membeli jersey originalnya. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritik, dan komen, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika channel ini berguna, bisa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Milan.